Bedah tuntas white paper, Ethereum. Selamat menyaksikan. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bongkar materi yang udah ada kirimkan, white paper Ethereum. Ini bukan sekedar dokumen teknis biasa ya. Ini cetak biru dari salah satu teknologi paling transformatif dalam 10 tahun terakhir. Misi kita hari ini, kita mau coba bedah ide-ide intinya. Kita nggak akan ngomongin Ethereum cuma sebagai mata uang digital, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau mau disederhanakan mungkin gini, kalau Bitcoin itu kalkulator digital yang super aman buat uang, Ethereum ini ambisinya jadi semacam komputer untuk seluruh dunia. Betul, dan yang bikin ini menarik itu bagaimana Ethereum nggak serta-merta buang ide Bitcoin. Dia justru membangun di atasnya, terus lompat ke level yang benar-benar baru. Bitcoin kan ngenalin kita ke konsep buku besar digital yang terdesentralisasi, nggak bisa diubah-ubah. Nah, white paper Ethereum ini datang dengan satu pertanyaan radikal. Gimana kalau buku besar itu nggak cuma nyatet transaksi, tapi juga bisa ngejalanin program komputer? Jadi, ya kita akan gali konsep dasarnya, kenapa Ethereum disebut mesin transisi keadaan, apa itu kontrak pintar, dan yang terpenting, kenapa semua ini relevan buat Anda. Sip. Untuk bisa ngerti lompatan pemikiran Ethereum, kita emang harus mulai dari pijakannya, yaitu Bitcoin. Anda mungkin udah familiar ya sama ide blockchain, rantai blok yang saling terhubung. Di materi Anda kan ada diagram simpelnya tuh. Blok 5624 nyambung ke 5625, terus 5626, tiap blok itu isinya daftar transaksi, stempel waktu, dan yang paling krusial, pre-hash. Semacam sidik jari digital dari blok sebelumnya. Ini yang bikin rantainya aman. Tepat. Model Bitcoin itu pada dasarnya berbasis transaksi. Fokus utamanya yang mencatat sejarah pergerakan Bitcoin dari alamat A ke B, dari B ke C, dan seterusnya. Dia sangat hebat dalam tugasnya itu. Tapi Ethereum, seperti yang dijelaskan di white paper ini, ngambil pendekatan yang beda banget. Dia nggak melihat dunia sebagai sejarah transaksi, tapi sebagai satu keadaan atau state yang terus-menerus berubah. Nah, ini dia nih, pergeseran fundamentalnya. Ini bukan cuma beda cara nyatet kan? Kalau Bitcoin itu ibarat sejarawan yang super teliti, yang nyatat setiap peristiwa masa lalu dengan sempurna, Ethereum ini lebih mirip arsitek dengan cetak biru live dari sebuah kota, dan setiap transaksi bisa mengubah cetak biru kota itu secara langsung. Analogi yang pas banget, coba kita lihat diagram state, transaction state di catatan Anda. Ini jantungnya Ethereum. State itu potret keseluruhan sistem pada satu titik waktu. Bayangin aja database raksasa. Isinya saldo semua akun, kode semua smart contract, dan semua data di dalamnya. Lalu transaction itu perintah untuk mengubah state tadi. Dan state prime, ya, itu potret baru dari sistem setelah transaksinya dieksekusi. Jadi seluruh blockchain-nya itu catatan evolusi dari satu state ke state berikutnya. Oke, jadi state raksasa ini, si cetak biru kota itu isinya apa aja? Kalau di bank kan cuma daftar nama sama saldo. Di sini apa? Pertanyaan bagus. State ini pada dasarnya kumpulan akun. Dan disinilah kejeniusan Ethereum mulai kelihatan. Karena ada dua jenis akun yang sangat berbeda. Yang pertama, itu yang paling gampang kita pahami. Externally Owned Accounts atau EOA. Ini akun yang dikendalikan kunci privat, persis kayak akun bank Anda. Anda punya kuncinya, Anda bisa kirim transaksi. Oke. Ini kedengarannya mirip banget sama akun Bitcoin. Akun yang dikontrol sama kita sebagai pengguna. Tapi, kalau cuma ini, Ethereum cuma jadi versi Bitcoin yang lebih canggih dong. Pasti ada jenis akun lain yang jadi kunci dari semua ini kan? Yang bisa melakukan sesuatu otomatis? Tepat sekali. Anda menangkap intinya. Disitulah kita masuk ke jenis akun kedua, contract accounts atau akun kontrak. Disinilah keajaiban terjadi. Akun ini nggak dikendalikan oleh pengguna. Dia dikendalikan oleh kode program yang ada di dalamnya. Jadi dia kayak robot otonom yang hidup di jaringan. Dia baru akan bangun dan melakukan sesuatu kalau ada transaksi yang memicunya. Saat dipicu, dia akan menjalankan kodenya persis seperti yang tertulis. Nah, ini dia yang kita sebut kontrak pintar atau smart contract. Oke, sekarang semuanya mulai masuk akal. Di materi Anda ada diagram yang nunjukin cara kerjanya. Coba kita bedah bareng-bareng. Boleh. Coba kita lihat, di kolom state awal, di sebelah kiri, ada beberapa akun.
Salah satunya alamat BB75A908, itu sebuah akun kontrak. Kelihatan kan, dia punya saldo Ether, punya kode program, dan yang menarik, dia punya penyimpanan data internal. Isinya daftar nama ALCE Bob Charlie. Oke, jadi kode dan data itu sendiri hidup di dalam blockchain. Lalu di tengah ada transaksi. Transaksi ini dikirim dari akun pengguna biasa, EOA, ke alamat si kontrak. Dan di sini ada yang aneh. Selain ngirim 10 Ether, transaksi ini juga bawa data. 2 Charlie. Ini buat apa sih? Masa cuma catatan? Itu bukan catatan, itu adalah perintah, itulah intinya. Data di sini pada dasarnya adalah instruksi untuk si kontrak. Kayak Anda manggil sebuah fungsi di program komputer, Anda bilang, "Hey kontrak, jalanin fungsi nomor 2, dan ini argumennya, Charlie." Gila. Oke, dan hasilnya kita lihat di kolom state di kanan. Saldonya nambah 10 Ether, itu jelas, tapi yang luar biasa, data internal di dalam kontrak itu sendiri berubah. Daftar yang tadinya Alice, Bob, Charlie, sekarang isinya jadi acak-acakan, dan daftar lainnya jadi Alice, Bob. Ini berarti kode di dalam kontrak itu beneran jalan dan mengubah datanya sendiri berdasarkan perintah dari transaksi yang masuk. Persis, inilah terobosan utamanya. Transaksi bukan lagi cuma soal kirim uang. Transaksi sekarang adalah pemicu eksekusi kode. Seluruh jaringan, ribuan komputer di seluruh dunia harus menjalankan kode yang sama persis, dengan input yang sama persis, dan mereka semua harus setuju dengan hasilnya. Oke, kedengarannya rapi banget, tapi pikiran saya langsung ke sini. Kalau jaringannya seterbuka ini, gimana caranya ribuan komputer bisa setuju sama hasil eksekusi kode yang rumit? Pasti gampang banget ada yang salah hitung kan? Gimana mereka bisa sampai pada state yang sama persis? Tentu, dan prosesnya harus sangat-sangat sistematis dan ketat. Di materi Anda ada diagram alur yang menunjukkan S0, apply, S1, yang menjelaskan ini. Jadi gini, saat penambang membuat blok baru, mereka mulai dari keadaan akhir blok sebelumnya. Kita sebut S0. Lalu mereka ambil semua transaksi yang mau dimasukkan ke blok baru itu, misalnya TX0, TX1, TX2. Oke, jadi titik awal dan daftar tugasnya udah jelas. Terus? Mereka akan menerapkan atau apply setiap transaksi secara berurutan. Dan urutan ini krusial banget, nggak boleh ditukar. Jadi mesin virtual Ethereum ngambil S0, terus eksekusi TX0. Hasilnya keadaan baru, S1. Kemudian dia ngambil S1, eksekusi TX1. Hasilnya S2. Terus begitu sampai habis. Jadi kayak efek domino ya, hasil dari satu transaksi jadi pijakan buat transaksi berikutnya. Tepat sekali. Setelah semua transaksi dieksekusi, kita sampai di keadaan SN. Terakhir, ada satu transaksi bonus. Imbalan blok diberikan ke penambang, yang menghasilkan keadaan akhir, S-final. Nah, S-final inilah yang jadi S0 untuk blok berikutnya. Proses yang deterministik ini memastikan semua komputer yang memproses blok yang sama akan tiba pada kesimpulan yang identik. Tunggu. Ada satu hal yang dari tadi mengganjal pikiran saya. Kalau siapa saja bisa nulis kode dan ngirimnya untuk dijalanin di ribuan komputer, apa yang menghentikan saya misalnya? Untuk iseng, bikin program yang jalan terus-terusan sebuah infinite loop dan bikin seluruh jaringan Ethereum langsung hang. Itu kan serangan denial of service yang fatal banget. Itu pertanyaan seharga miliaran dolar, dan white paper ini punya jawaban yang sangat elegan. Konsep bernama gas. Anggap aja setiap operasi komputasi di Ethereum, penjumlahan, perkalian, baca data, tulis data, itu punya biaya. Biaya ini nggak diukur dalam dolar atau ether, tapi dalam unit abstrak bernama gas. Operasi simple butuh gas sedikit, operasi rumit butuh gas banyak. Jadi gas ini kayak bahan bakar untuk komputasi, bensin untuk menjalankan program, gitu. Analogi yang sempurna, Anda nggak bisa jalanin mobil tanpa bensin, dan Anda nggak bisa jalanin program di Ethereum tanpa gas. Waktu Anda kirim transaksi, Anda harus menetapkan dua hal. Pertama, gas limit. Jumlah gas maksimum yang Anda rela sediakan. Ini kayak bilang, saya isi bensin 20 liter, nggak lebih. Kedua, gas price. Harga yang Anda rela bayar per unit gas dalam Ether. Oke, jadi setiap operasi punya harga dalam gas. Tapi siapa yang nentuin harga gas itu sendiri? Tetap atau kayak lelang? Tepat, ini adalah pasar.
sebuah lelang. Para penambang yang bisa milih transaksi mana yang mau mereka masukkan, tentu akan memprioritaskan transaksi yang nawarin gas price paling tinggi, karena itu berarti bayaran lebih besar buat mereka. Jadi ini juga yang nyelesain masalah infinite loop tadi ya? Kalau program saya nyangkut di loop, dia akan terus makan gas sampai gas limit saya habis. Begitu habis, eksekusi langsung berhenti, semua perubahan dibatalin, tapi saya tetap harus bayar biaya gas yang udah terpakai. Jadi serangan semacam itu jadi mahal banyak dan gak efektif. Tepat sekali. Sistem gas ini punya dua fungsi penting banget. 1. Mencegah penyalahgunaan jaringan. 2. Memberikan insentif ekonomi bagi para penambang untuk mengamankan jaringan. Ini solusi yang brilian. Oke, jadi kita punya komputer dunia yang terdesentralisasi, ditenagai sistem ekonomi bernama gas. Sekarang pertanyaan besarnya, kita bisa bikin apa aja dengan benda ini? Tentu, visinya luas banget. White paper ini membaginya jadi beberapa kategori. Ada aplikasi keuangan, misalnya membuat sub mata uang di atas Ethereum. Jadi token-token ERC20 yang kita kenal sekarang itu dasarnya dari sini ya? Betul. Selain itu bisa juga buat instrumen derivatif yang rumit atau kontrak lindung nilai yang dieksekusi otomatis tanpa perlu bank. Keren. Lalu ada kategori lain? Ada aplikasi semi keuangan. Ini di mana uang terlibat, tapi ada juga aspek non-moneter yang kuat. Contohnya, membuat sayembara. Anda bisa bikin kontrak pintar yang isinya, saya akan bayar 10 Ether kepada siapapun yang bisa memberikan solusi untuk masalah komputasi ini. Kontrak itu sendiri yang jadi juri dan pembayarnya. Dan yang paling gila, ada aplikasi non-keuangan. Ini yang benar-benar lompatan jauh dari Bitcoin. Betul, seperti sistem pemungutan suara atau voting online yang hasilnya nggak bisa dimanipulasi. Atau bahkan sistem tata kelola organisasi yang sepenuhnya terdesentralisasi. Aturan organisasinya ditulis dalam kode smart contract. Ini cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai DAO kan? Decentralized Autonomous Organizations. Persis. Oke, ini membawa kita ke mata uangnya sendiri, Ether. Kalau Bitcoin kan jelas, maksimal 21 juta koin. Ternyata model penerbitan Ether yang diusulkan di white paper ini beda banget. Grafik tingkat inflasi jangka panjang di materi Anda menunjukkan ini. Ya, ini poin yang menarik. Grafik itu menunjukkan tingkat inflasi tahunan Ether. Kelihatan kurvanya mulai sangat tinggi di awal, lalu turun tajam. Dan perlahan-lahan melandai, tapi kayaknya nggak akan pernah nyentuh nol. Loh, kurvanya nggak pernah nyentuh nol. Kenapa beda dengan Bitcoin yang suplainya dibatasi secara absolut? Apa alasan dibaliknya? White paper ini mengusulkan model penerbitan tahunan yang konstan. Artinya, jumlah Ether baru yang diciptakan setiap tahun itu jumlahnya tetap. Jadi meskipun jumlah absolutnya sama, persentase inflasinya akan terus menurun dari waktu ke waktu mendekati nol. Alasannya adalah untuk memastikan selalu ada dana yang cukup untuk membayar para penambang demi keamanan jaringan selamanya. Ini pendekatan kebijakan moneter yang berbeda. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulan besarnya? Buat saya, Ethereum itu pada dasarnya mengambil konsep blockchain dari Bitcoin dan menggeneralisasikannya. Dari yang tadinya cuma buku besar untuk satu aset, menjadi sebuah platform komputasi global. Semacam komputer dunia gitu ya. Dari white paper ini adalah pergeseran dari sistem berbasis transaksi ke sistem berbasis keadaan yang jauh lebih kuat. Konsep smart contract itu membuka kotak Pandora. Tiba-tiba kita bisa bangun aplikasi terdesentralisasi yang aturannya ditegakkan oleh kode, bukan lagi oleh institusi terpusat seperti bank, pemerintah, atau perusahaan teknologi besar. Sebagai bahan renungan untuk Anda, berdasarkan sumber-sumber ini, coba pikirkan ini. Jika kita benar-benar memiliki komputer global yang tidak butuh kepercayaan dan bisa menegakkan perjanjian lewat kode, industri atau interaksi sosial mana di dunia nyata yang saat ini sepenuhnya bergantung pada kepercayaan antar manusia, seperti notaris, layanan escrow, pengacara, atau bahkan platform media sosial yang potensial bisa dirombak total, atau bahkan mungkin dihilangkan sama sekali oleh teknologi seperti ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.